Baik, selamat sore. Assalamualaikum, Ibu Yuli. Selamat sore, waalaikumsalam Ibu Haji. Gimana kabarnya hari ini, Bu Yuli? Alhamdulillah, kalau secara fisik sehat, tapi di sini saya tuh sedikit agak sedih dan galau, Bu. Oke. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan dari percakapan nantinya? Yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini terkait perasaan kegalauan dan kegundahan perasaan saya hari ini, Bu. Oke, apa sih Bu masalahnya yang Ibu alami? Jadi gini, Bu, saya tuh di sekolah punya beberapa siswa saya itu, saya kan di jenjang SMP ya, Bu ya. Jadi beberapa siswa saya itu ada yang um, membacanya itu kurang lancar. Seharusnya kalau kita melihat dari jenjang kan anak-anak seusia ini itu kan harus sudah lancar, fasih gitu ya Bu ya membacanya. Tapi di sini saya masih menemukan beberapa siswa bahkan ada yang sudah kelas 9 itu membacanya tuh masih mengeja. Jadi di sini saya tuh merasa sangat sedih, kecewa lah dengan hal yang demikian. Baik, tadi sebutkan bahwa Ibu mempunyai satu masalah, yaitu ada salah satu siswanya yang kurang lancar membaca. Seperti itu ya, Bu Yuli? Betul. Kalau boleh tahu nih, Bu, Ibu ngajar di kelas berapa, di jenjang apa? Kalau untuk saat ini saya kebetulan mengajar di kelas 7, tapi di tahun yang kemarin itu saya sebelumnya mengajar di kelas 9, tapi saya juga sudah menemukan hal yang demikian begitu. Oh, Nah, sekarang giliran pas saya dikasih kelas 7 kok tambah parah gitu, semakin banyak siswa yang tidak lancar membacanya begitu, Bu. Oh, baik. Jadi Ibu Yuli sekarang sedang mengajar di kelas 7 dan kelas 9 begitu ya, Bu Yuli ya? Kalau Eee, ya kalau untuk sekarang di kelas 7, Bu. oke. Ah, dari permasalahan Ibu Yuli yang Ibu Yuli sebutkan, apakah Ibu Yuli sudah pernah menelusuri penyebab dari masalah, siswa yang kurang lancar membaca tersebut, Ibu Yuli? Sudah, Bu. Saya menemukan penyebabnya itu dengan cara melakukan pendekatan secara personal, menanyakan langsung. Tapi yang saya lihat dari jawaban siswa itu sepertinya mereka itu malas. Oke, baik. Jadi Bu Yuli sudah melakukan pendekatan secara personal ya, Bu ya? Nah, dari pendekatan tersebut, dari pengamatan Ibu Yuli, kira-kira, apa penyebabnya? Mengapa siswa tersebut, kurang lancar membaca? Mungkin Ibu Yuli bisa mengamati, eee, siswa tersebut kurang lancar membaca. Ya, baik. Jadi di sini setelah saya melakukan observasi, pengamatan terhadap beberapa siswa saya itu yang kurang lancar membaca tadi ya, Bu. Ternyata di sini saya menemukan yang pertama itu mereka kurang sadar diri. Kurang sadar diri apa? Kurang sadar diri tentang arti penting dari membaca itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya menemukan bahwa mereka itu malas membaca karena ada pengaruh dari gadget, dari HP. Mereka lebih sering menggunakan HP itu untuk bermain game daripada untuk berliterasi. Padahal banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk
literasi kan, khususnya membaca. Kemudian yang ketiga juga di sini saya melihat bahwa faktor kurang perhatian dari orang tua. Jadi anak tersebut itu kurang pengawasan dan perhatian dari orang tua sehingga membuat anak tersebut mengalami ketidaklancaran dalam membaca, begitu Bu. Baik, jadi menurut Ibu Yuli, menurut pengamatan Ibu Yuli, siswa tersebut kurangnya kesadaran berliterasi atau membaca. Ya, Kemudian siswa tersebut kurang pandai memanfaatkan gadget ya dan mungkin betul. dari orang tuanya juga ya Bu ya, begitu Ya, ya? ya betul sekali Bu. Jadi, eee, kondisi seperti apa yang mungkin Ibu Yuli harapkan dari siswa tersebut? Kalau kondisi yang saya harapkan ya Bu ya, ya harapannya saya semua siswa saya itu membacanya itu ya lancar semua, sudah fasih karena sudah di jenjang yang cukup tinggi di setara SMP begitu kan Bu. Jadi kalau mereka membacanya itu lancar ya akan mempermudah mereka sendiri, di mana yang kita ketahui selama ini membaca itu adalah jendela dunia, membaca itu adalah jembatan ilmu. Jadi harapan saya semua siswa saya baik kelas 7, 8, 9 itu semuanya lancar membaca begitu Bu. Oke, jadi harapannya semua siswa ketika Ibu Yuli hadir itu dapat lancar membaca. Nah, Ibu Yuli, adakah metode yang pernah Ibu Yuli terapkan yang menurut Ibu Yuli itu sepertinya bisa berdampak baik dalam kegiatan berliterasi? Adakah metode yang pernah Ibu Yuli lakukan di kelas? Jadi metode yang pernah saya lakukan setiap jam pelajaran saya ya Bu ya, misalnya di hari Senin saya itu kan pembagian kalau bahasa Indonesia itu kan 6 jam ya Bu, jadi saya dibagi 3 jam dalam satu hari itu 3 jam. Jadi di kelas 7A misalnya saya ada waktu 3 jam, 1 jamnya itu saya buat khusus untuk literasi membaca. Jadi dengan anak-anak itu siswa tersebut terbiasa melakukan aktivitas membaca, jadi bisa memperlancar mereka sendiri khususnya untuk literasi membaca. Ibu Yuli sudah pernah menerapkan metode literasi sebelum belajar, mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Jadi sekarang kira-kira metode tersebut berapa nih ratingnya jika di angka 1 sampai 10 kira-kira metode tersebut berapa keberhasilannya, tingkat keberhasilannya? Kalau untuk saat ini masih kalau menurut saya kurang kurang maksimal ya Bu. Saya hanya bisa memberikan nilai 7. Baik, sepertinya Mm-mm. kalau 7 sudah cukup baik ya Bu ya, metode tersebut ya Bu ya. Iya. Sekarang nih rencana apa yang akan Ibu lakukan? Kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Jadi untuk mengantisipasi supaya saya tidak menemukan siswa yang tidak lancar membaca, itu saya punya rencana Bu. Yang pertama, saya tuh akan membuat komunitas literasi di sekolah dengan izin kepala sekolah nanti, kemudian rekan sejawat. Kemudian nanti saya juga akan meminta bantuan wali murid sebagai pengawasan saat di rumah untuk melakukan perhatian lebih kepada anaknya supaya si anak ini bisa lebih sering melakukan aktivitas membaca di rumah. Kemudian yang kedua, saya akan memanfaatkan mading sekolah sebagai sumber literasi. Jadi mading yang ada di sekolah kami itu akan kami buat semenarik mungkin sehingga membuat minat literasi baca siswa itu meningkat seperti itu.
Baik, jadi rencana Ibu Yuli yang pertama tadi membuat komunitas, Iya, memanfaatkan mading, kemudian mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk berkolaborasi. Itu sangat baik sekali Bu Yuli. Nah, iya Bu. kemudian kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut? Karena saya kira kegiatan ini sangat bagus dilakukan di sekolah, diterapkan di sekolah. Jadi kegiatan ini akan terus-menerus dilakukan di sekolah, Bu. Jadi kurang lebih selama 1 tahun, 2 semester itu setiap tahunnya akan kita lakukan. Oke, baik. Nah, jadi kapan nih Bu, Ibu Yuli mau akan melaksanakan rencana tersebut? Mulai kapan kira-kira? Secepatnya Ibu kalau bisa. Oke, Secepatnya. baik sekali Nanti Bu saya yang Yuli. pertama akan komunikasi dulu, komunikasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah, kemudian meminta kepala sekolah untuk membantu bagaimana realisasinya begitu. Baik, secepatnya kemudian Ibu langsung berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan tadi ya Bu ya. Iya, Nah, betul sekali. komitmennya nih Bu, seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik? Komitmen yang saya lakukan ya dengan cara mempertahankan kegiatan ini, Bu. Rencana yang sudah saya buat tadi akan saya tetap lakukan setiap tahun karena dampaknya sangat baik. Saya kira cukup ya sangat baik untuk semua siswa yang ada di sekolah saya. Jadi saya akan terus konsisten melakukan kegiatan yang sudah saya rencanakan. Baik, bagus sekali ya Bu rencananya. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu Yuli setelah kita berbincang sejenak tadi dalam proses coaching ini? Alhamdulillah ya Bu ya dengan setelah saya mengutarakan semua kegundahan saya, kegalauan saya jadi merasa lebih tenang, lebih plong, dan masalah-masalah saya itu mendapatkan sebuah jawaban, begitu Bu. Oke. Oh, Ibu Yuli nih, adakah harapan ke depannya dengan rencana Ibu tersebut? Harapan saya nantinya eh, kegiatan yang saya lakukan ini bisa dilakukan secara berkala. Kemudian nanti saya akan berbagi praktik juga kepada rekan-rekan terkait pentingnya literasi di sekolah itu seperti apa. Begitu, Bu. Oke, baik. Saya senang sekali bisa berbincang dengan Ibu Yuli, kemudian mendengarkan cerita dari Ibu Yuli. Baik, Ibu Yuli, semoga kita bisa terus saling berbagi. Ya, baik. Ya, sama-sama Bu Haji. Saya juga terima kasih karena Ibu Haji sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, kegalauan saya, sehingga saya bisa merasa lebih plong dan merasa lebih nyaman. Terima Ya, kasih ya Bu Haji. ya, baik Ibu Yuli, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu, ini Ya, mau langsung refleksi apa gimana? eh, Apa nanti? apa nanti kayaknya? Nanti aja Apa ya. Ya, langsung ya? 15 menit? kita waktunya cuma 30 menit ya. Iya. Oh Apa ya, refleksinya kita di akhir aja? ya udah di akhir aja. Oke, baik Bu. Oke, oke siap Bu Haji. Insya Allah siap. Oke, mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Haji. Gimana kabarnya hari ini?
sore Ibu Yuli, alhamdulillah sehat Ibu Yuli. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Saya senang mendengar kabar Bu Haji baik. Untuk perasaan bagaimana Ibu? Apakah senang atau Senang dan semangat Bu hari ini. Alhamdulillah. Oke. Jadi mumpung kita sekarang ini lagi bertemu nih Bu, uh, apa sih masalah yang sedang Ibu hadapi saat ini? Kok saya lihat kayaknya Ibu agak sedih, agak kurang seperti biasanya, kurang ceria seperti biasanya. Ada apa sih sebenarnya? Ini Bu, memang betul saya lagi terlihat agak bingung menghadapi satu siswa saya yang dia seringkali tidak menyelesaikan tugasnya, tugas menulisnya khususnya. Jadi Ibu mengalami masalah tentang siswa Ibu yang tidak mau menulis, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Oke, jadi setelah Ibu tahu siswa Ibu ini tidak mau menulis, apakah Ibu sudah Ibu sudah tahu penyebabnya anak tersebut itu tidak mau menulis, Ibu? Iya, sebenarnya Bu, saya tidak tahu penyebabnya. Namun saya coba sedikit bertanya ketika jam istirahat, itu anak saya ajak berbincang. Kalau dari jawabannya misalnya gini ya Bu ya, namanya Arka kebetulan. Arka, kenapa tulisannya tidak selesai? Capek Bu. Baru sampai situ sih Bu. Jadi hanya sebatas menanyakan alasannya kenapa kok siswa ini tidak menyelesaikan tulisannya setiap pelajaran, begitu ya Bu ya? Alasannya tadi capek, begitu ya Bu ya? Oke. Jadi dari sebab yang sudah Ibu ketahui tadi, kira-kira rencana tindak lanjut apa sih yang bisa Ibu lakukan supaya dapat mengatasi hal yang demikian? Iya, rencana yang ingin saya lakukan setelah mendengar uh, penjelasan dari anak tersebut, saya capek Bu, katanya. Artinya anak ini saya perkirakan kalau untuk pelajaran menulis dia memang minatnya kurang, tapi kalau untuk pelajaran matematika, kemudian untuk olahraga begitu dia sangat antusias dalam belajarnya. Jadi di pemikiran saya pernah menggunakan satu metode games dalam pembelajaran dengan menggunakan aplikasi dan memanfaatkan proyektor yang ada di sekolah. Nah, itu saya menggunakan metode game Word Wall namanya Bu, aplikasinya. Nah, itu siswa sangat senang sekali, kemudian dia aktif. Nah, metode tersebut sepertinya saya pikir akan berhasil begitu Bu, rencananya begitu. Jadi Ibu sudah melakukan sebuah metode ya sebelumnya ya dengan menggunakan metode word wall di mana anak tersebut mau gitu merespon dengan baik Ibu. Ya, saat saya sebelumnya saya menggunakan metode itu sangat aktif siswanya. Nah, di tahun ajaran baru ini akan saya membuat rencana terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan game tersebut. Oke, baik. Sebenarnya sudah luar biasa sekali ya Bu ya rencananya metode yang sudah Ibu lakukan dan terapkan di kelas supaya menarik minat menulis siswa tersebut untuk menyelesaikan tugasnya menulis dengan penuh gitu ya Bu ya. Kemudian selain metode tersebut, apakah Ibu memiliki rencana lain gitu
supaya bisa lebih membuat anak itu semangat lagi? Kalau untuk rencana lainnya, saya akan memberi motivasi kepada siswa tersebut, kemudian saya akan menggali dan berbincang lebih dalam lagi secara personal. Mungkin saya akan berbincang juga kepada orang tuanya melalui kalau di kelas saya itu ada paguyuban kelas, kemudian ada grup WhatsApp-nya juga. Mungkin saya akan memanfaatkan grup WhatsApp tersebut dan berbicara secara personal dan kepada orang tuanya. Oke, baik. Jadi Ibu akan melakukan pendekatan lebih lanjut ya Bu ya, kepada siswa, baik kepada siswa maupun kepada wali murid. Oke, itu untuk rencana Ibu. Kemudian setelah tadi, kira-kira setelah tadi Ibu sudah melakukan metode yang sudah Ibu buat, itu berapa sih Bu rating nilainya, tingkat keberhasilan anak dari 1 sampai 10? Kira-kira tingkat keberhasilannya? Baik, jadi pada saat tahun ajaran sebelumnya, karena di sini saya mengajar di kelas saya, anak tersebut baru masuk. Nah, sebelum kelas di tahun ajaran kemarin, nah itu saya melakukan metode games tersebut dan alhamdulillahnya siswa aktif, interaktif, mereka sangat tertarik untuk belajar dan bahkan mereka udah Bu nggak usah istirahat katanya seperti itu Bu malah. Nah, saking antusiasnya ya. ya jadi mungkin ratingnya 9 mungkin ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali, sudah cukup maksimal ya Bu ya. Oke, berarti memang apa namanya, setelah saya simpulkan di sini, kalau khusus apalagi di kelas 1 ya Bu ya. Iya. Apa memang perlu menggunakan metode-metode yang sudah Ibu terapkan tadi. Jadi proses pembelajarannya itu bisa benar-benar maksimal ya Bu ya, luar biasa sekali pokoknya. Semoga bertahan terus ya Bu ya. Iya Bu, terima Oke, kasih. kemudian di sini apakah dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk mensukseskan rencana yang sudah Ibu buat? Kalau untuk dukungan tentu saja dari pihak sekolah, kepala sekolah, kemudian rekan saya, siswa dan orang tua siswa. Sangat saya harapkan, sangat saya Mohon butuhkan. maaf Ibu, bisa diulangin lagi nggak? Halo? Ya, Ibu. Mohon maaf Ibu, bisa diulangi tidak? Soalnya tadi terputus suaranya. Baik Ibu, jadi dukungan yang sangat saya butuhkan adalah kolaborasi antar kepala sekolah, rekan sejawat saya, kemudian siswanya sendiri, kemudian dukungan juga dari orang tua siswa saat ini yang sangat saya butuhkan. Oke, jadi dukungan yang Ibu butuhkan jelas yang pertama kolaborasi dari semua warga sekolah ya Bu ya, dan wali dari murid tersebut. Oke, kemudian bagaimana sih Bu komitmen yang akan Ibu lakukan supaya masalah tersebut itu tidak terjadi lagi di sekolah Ibu? Kalau komitmennya mungkin saya akan konsisten menerapkan pembelajaran, kemudian saya akan mencari tahu metode-metode yang lain selain Word tadi. Mungkin saya akan mengupdate kompetensi saya dalam mengajar agar metode yang saya terapkan dapat bervariasi lagi. Begitu, Bu. Oke. Oke, jadi Ibu akan mencari metode-metode yang dapat membuat anak itu lebih antusias lagi pada saat kegiatan belajar mengajarnya. Oke, baik sekali Ibu. Kemudian bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah Ibu sudah mengutarakan semua
masalah kegalauan yang Ibu rasakan saat ini? Baik, perasaan saya sangat senang, kemudian saya juga merasa mendapat solusi dari permasalahan saya di sekolah. Setelah kita berbincang dalam proses coaching ini, saya sangat merasa, mendapat suatu dukungan, kemudian motivasi, mendapat solusi dari masalah yang telah saya ungkapkan tadi. Terima kasih ya Ibu Yuli. Sama-sama Ibu. Jadi alhamdulillah sekarang masalahnya sudah terselesaikan, sudah mendapatkan solusinya. Begitu ya Bu ya? Oke, Betul. jadi saya di sini juga terima kasih karena Ibu sudah berbagi sharing tentang masalah-masalah terjadi dan Ibu alami di sekolah. Dari situ saya juga banyak belajar sekali ya Ibu ya. Mudah-mudahan dari sini kita masih selalu tetap terjalin silaturahmi yang baik ya Ibu ya. Ya Ibu, terima kasih juga ya Bu atas waktunya Sama-sama Ibu. dan mau mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama. Oke, uh, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya malah ini ya Mbak. Halo. Kita Kok saya langsung malah lebih canggung hari ini daripada kemarin. kenapa? Saya aja kurang enak badan Bu. Iya, aku kok agak ngeblank gitu malahan hari ini. Kemarin malah lebih santai ya Allah. Dia sama kayaknya. Iya, ini kita mau refleksi atau gimana ini? Ya, refleksi. Kita kembali ke room 1 jam berapa ya Mbak ya? Sepertinya ini udah kalau waktunya 30 menit. Iya, udah ya. Ya. Kita kembali ya, Pak. Tapi ini kita belum menyebutkan refleksi. Oh, oke. Okay. Wajib nggak sih ke-record? Iya, sepertinya iya. Hah? Ya, refleksi ya, Bu ya? Iya. Yang pertama itu pertanyaannya langsung ke refleksi dirinya kan Bu ya, nggak usah yang dari pertanyaan 1, 2, 3 gitu. Apa semua? Iya langsung yang bawah aja kali ya, nggak usah yang 1 sampai 5 itu nggak usah ya. Kayaknya seperti itu Bu. Yang refleksi yang pertama sama yang umpan balik aja kali Bu. Refleksinya yang pertanyaan yang begini ya Bu ya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Itu yang pertanyaan 1 sampai 5. Refleksi. Oh iya, lalu refleksinya. Iya, maksudku yang kita ini tuliskan hasil refleksi aja sama yang umpan balik dari Koci. Sepertinya refleksi kalau yang tadi udah disebutkan ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ya, refleksi ya. Oh, gitu Jadi ya. kita langsung kembali ke room aja ya. Oke. Oke. Oke, siap. Bu Yuli. Ya. Sepertinya Gimana Bu? Sepertinya
room lain belum selesai. Belum? Belum. Belum selesai ya? Oh, Ibu udah masuk ya tadi ya? Iya, keluar Oh lagi. iya, betul, betul, betul. Ya udah kita kita tambahin refleksi aja kalau room lain belum selesai ya. Ini masih di record ya. Hidupin kameranya. Ya Allah, sinyal Kita Oh, yang ini nih buat ngerekam kali ya, Bu, ya, yang tanda merah ini bulat-bulat ini ya? ya dia nge-record dia. Iya. Ini kalau Nah, ya, kita nanti pencet Bu bisa jawab ya. ngerekam ya berarti ya? Ya. Ini yang pertanyaan yang mana? Yang Yang refleksi? pertama, ya, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan menurut Ibu Yuli? Halo? Ya, Halo, Bu, suaranya jelas nggak? jelas Bu, jelas. Nah, coba diulangi, Bu, pertanyaannya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan menurut Ibu Yuli? Jadi, menurut saya pada saat proses coaching ini, apa namanya, sudah beberapa aspek itu sudah, tersampaikan dengan sesuai dengan alur kita, kemudian, proses sedikit, kendala sinyal di sini, Bu, di tempat saya. Tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya dengan baik dan pas ya waktunya 15 menit. Kemudian komunikasi yang kita lakukan juga secara terbuka, secara dua arah dan tentunya berjalan dengan santai, seru dan menyenangkan. Oke, pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan menurut Bu Yuli? Halo, gimana Bu? Ya, apa yang masih Mm-mm. perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari percakapan tadi? Uh, yang perlu saya perbaiki di sini saya ada sedikit kendala ketika tidak menguasai sedikit tidak menguasai permasalahan yang disampaikan oleh coachi karena di sini saya merasa belum pernah melakukan hal-hal yang dilaksanakan oleh coachi begitu Bu. Baik, yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jadi yang saya lakukan supaya saya selalu presence itu adalah selalu fokus dalam mendengarkan dan memperhatikan setiap ucapan yang dikatakan oleh coachi, kemudian gerak mimik wajah dan ekspresi dari coachi agar bisa menempatkan posisi yang pas sesuai perasaan dan harapan yang diinginkan coachi. Oke, baik. Selanjutnya, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan hal tersebut? Jadi untuk meningkatkan hal yang demikian, di sini saya harus um, memperbaiki jam terbang sebagai coach karena coach itu memang tidak harus ahli dalam setiap permasalahan coaching, tapi dengan sering melakukan coaching itu dapat permasalahan baru pasti akan meningkatkan wawasan coach.
Baik. Kemudian apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan tadi, alhamdulillah proses coaching itu berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan alur kita. Kemudian dari awal sampai akhir itu dapat tersampaikan semua dengan baik bersama Ibu Haji, dengan komunikasi yang santai dan terbuka secara dua arah. Kemudian di sini sangat membantu sekali proses coaching, dan harapannya dari praktik coaching ini nantinya dapat saya terapkan dalam aktivitas sehari-hari, baik dengan keluarga, teman, dan di sekolah saya. Oke, baik sekali, Bu. Seperti itu, Bu. Sepertinya refleksinya sudah cukup, Ibu Yuli. Oke, ini gantian apa gimana? Gantian aja. Gantian ya, oke. Jadi yang pertama, pertanyaan yang pertama ya, Bu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Tadi saya sudah dapat fokus pada Koci, kemudian sehingga Koci dapat leluasa, dapat bersikap terbuka. Kemudian saya juga telah memandu percakapan coaching berdasarkan alur tirta. Kemudian saya dapat menggali potensi yang dimiliki Koci dan mengarahkan untuk menemukan ide-ide dari permasalahannya. Selanjutnya saya juga dapat mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif sesuai dengan prinsip coaching. Oke. Selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu saya perbaiki yaitu kompetensi dalam mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap apresiasi atau appreciate dan tahap merangkum. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh, saya melakukan yang potensi penuh atau mindful, menatap secara serius. Kemudian posisi duduk yang baik buat saya dan Koci merasa rileks untuk berbicara. Kemudian saya mencatat poin-poin penting dalam percakapan, lalu saya fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita atau permasalahan yang disampaikan oleh Koci. Oke. Apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mungkin saya akan memperbanyak praktik percakapan coaching dengan alur tirta, kemudian mencatat kata-kata kunci, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Koci. Oke. Kemudian apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa lega karena melalui percakapan coaching, saya dapat menggali potensi saya, kemudian saya dapat memecahkan masalah yang saya hadapi sebagai coach. Selain itu, saya merasa senang karena mendapatkan pencerahan tentang pentingnya membuat rencana dalam meningkatkan strategi pembelajaran di kelas, kemudian langkah-langkahnya, kemudian bagaimana saya berkomitmen terhadap keputusan yang saya ambil atau rencana yang saya ambil, begitu. Oke, baik sekali.